Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang topologi jaringan tugas 3, yaitu tentang routing statik dengan part router. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Imadi Septian Cahya Praito dengan NIM 073. Untuk jaringan pertama di gedung 1 kita menggunakan IP-nya 192.168.1.0/26. Dan untuk gedung kedua saya menggunakan atau jaringan B menggunakan 192.168.2.0/25. Dan jaringan C atau yang gedung ketiga ini dengan IP 192 batas IP atau 168.3.0/26. Dan jaringan selanjutnya atau jaringan D menggunakan IP batasan 192.168.4.0/25. Nah, untuk PC pertama kita menggunakan IP address-nya 192.168.1.1 dengan subnet 255.255.255.192 dengan dashboard gateway 192.168.1.1. Dan PC pertama 192.168.1.3 dengan subnet match 255.255.255.192, default gateway 192.168.1.1. Dan gedung selanjutnya atau gedung 2 menggunakan IP address 192.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan default gateway-nya 192.168.2.1. Lanjut ke PC 3, IP address menggunakan 192.168.2.3 dan dengan subnet max 255.255.255.128. Default gateway 192.168.2.1. Lanjut ke gedung 3 atau jaringan C menggunakan IP address 192.168.3.2 dengan subnet mask 255.255.255.192 dengan default gateway 192.168.3.1. PC kelima menggunakan IP address 192.168.3.3 dengan subnet mask 255.255.255.192. Default gateway-nya 192.168.3.1. Dan jaringan D atau jaringan keempat gedung 4 terdapat IP address 192.168.4.2 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan default gateway 192.168.4.1. Dan PC terakhir menggunakan IP address 192.168.4.3 dengan subnet mask 255.255.255.128 dengan default gateway 192.168.4.1. Nah, untuk menyambungkan semua ini terdapat ada alamat routernya. Untuk router yang pertama, router 0 di Gigabit Ethernet 0/0-nya ini saya mengasukkan IP address 192.168.6.62 dan dengan subnet mask 255.255.255.192. Dan di Gigabit Ethernet 0/1-nya saya menggunakan alamat IP address-nya 10.10.10.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Seperti yang di sini. Untuk router 1 tadi kan router 0, sekarang ke router 1.
Untuk menyambungkannya ke gigabit Ethernet 0/0-nya, saya menggunakan IP address 192.168.7.126 dengan menggunakan subnet masknya yaitu 255.255.255.192. Untuk gigabit Ethernet ke 0/1-nya, saya menggunakan IP address 10.10.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Dan untuk menyambungkan ke gigabit Ethernet 0/2-nya, saya menggunakan IP address 20.20.20.2 dengan subnet masknya 255.255.255.252. Lanjut ke router 2 atau di gedung 3 nih, saya menggunakan gigabit Ethernet 0/0-nya dengan IP address 192.168.7.190 dengan subnet mask 255.255.255.192. Untuk ke router gigabit Ethernet 0/1-nya menggunakan IP address-nya 20.20.20.2 dengan subnet mask 255.255.255.252. Untuk ke gigabit Ethernet 0/2-nya, saya menggunakan IP forward address-nya 30.30.30.1 dengan subnet mask 255.255.255.252. Lanjut ke router 3. Untuk router ketiga sendiri, gigabit Ethernet 0/0-nya menggunakan IP address 192.168.7.254 dengan subnet mask 255.255.255.192. Untuk gigabit Ethernet 0/1-nya, IP for address-nya 30.30.30.2 dengan subnet mask 255.255.255. Dan ke gigabit Ethernet 0/2-nya tidak ada karena ini terdapat router 3, itu router terakhir. Dan untuk di router 0, di statiknya mendapatkan hasil network address-nya tuh dari 192.168.7.192/26 via 10.10.10.2. Nah, dan keduanya keduanya 20.20.20.0/30 via 10.10.10.2. Untuk yang ke GB Internet 2-nya 30.30.30.0/30 via 10.10.2. Lanjut di router 1, untuk statiknya mendapatkan hasil dari 192.168.0/26 via 10.10.10.1. Dan yang selanjutnya yang di gigabit Ethernet 0/2-nya mendapatkan network address 192.168.7.0/26 via 10.10.1. Dan untuk ke router 2-nya, terdapat network address yang didapatkan dari 192.168.7.64/26 via 20.20.20.1. Lanjut ke gigabit Ethernet 01-nya mendapatkan hasil network address 10.10.10.0/30 via 20.20.20.1 hari 20.21. Dan lanjut ke router 3. Router 3 di statik mendapatkan network address dari
dari 192.1 dari gigabit Ethernet 0 per 0-nya 192.168.7.128/26 via 30.30.30.1 dan dilanjutkan di gigabit Ethernet 0 per 1 mendapatkan hasil network address 10.10.10.0/30 via 30.30.30.1 dan gigabit Ethernet 0 per 2 nya mendapatkan hasil network address 20.20.20.0/30 via 30.30.30.1 dan hasilnya dari sini mendapatkan jaringan gedung 1 dengan menggunakan PC0, PC1 router, IP address seperti tadi, dan dapat dilihat dari jaringan antar routernya. Untuk router 0 IP address 10.10.10.1 koneksi ke router 1 dan router ke 1 IP addressnya 10.10.10.2 koneksi ke router 0 dan router 1 IP addressnya 20.20.20.2 koneksi ke router 2 dan router 2 IP address 30.30.30.1 koneksi ke router 1 dan router 2 IP addressnya 20.20.20.2 koneksi ke router 3 dan router 3 nya memiliki IP address 30.30.30.2 dengan koneksi ke router 2. Nah, ini yang tadi routing table, jumlah routing statis masing-masing router disesuaikan dengan kebutuhannya. Untuk router 0 mendapatkan hasil sekian 3 kali routing dan router 1 mendapatkan hasil 3 kali juga dan router 2 mendapatkan hasil 3 kali routing juga dan router 3 mendapatkan hasil 3 kali routing juga. Nah, mungkin sekian dari penjelasan singkat mengenai tugas 3 routing statik dengan part router. Bila ada kata yang salah dan materi yang kurang dipahami, saya mohon maaf, dan juga penjelasan yang kurang tepat bisa dimaafkan, dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om. Sekian, terima kasih.